Halo semuanya, selamat datang di channel Keisha Ardian. Di video kali ini, gue bakal ngejelasin pertanyaan yang selama ini udah kalian sering tanya-tanya. Jadi kemarin di Instagram gue baru aja ngepost bahwa gue baru diterima di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Setelah gue posting story itu, kalian langsung ngebanjirin DM gue dengan pertanyaan apakah kakak gap year? Dan jawabannya adalah iya. Gue lulus dari SMA Negeri 6 Jakarta tahun 2020. Jadi gue kelulusan tahun 2020, yang berarti bahwa sekarang gue harusnya udah kuliah semester 2 kayak teman-teman gue. Tapi setahun yang lalu gue mengambil keputusan untuk gap year. Dari awal kuliah, gue sebenarnya emang udah niat untuk masuk PTN. Gue emang udah mau untuk masuk PTN. Gue belajar untuk masuk PTN dan berusaha untuk masuk PTN. Oleh karena itu, gue cuma daftar ke perguruan tinggi negeri yang ada di Jakarta karena gue nggak boleh keluar kota. Gue sama sekali nggak ada mikir bahwa gue pengen PTS, makanya gue nggak ada cadangan PTS satupun. Semester 2 akhir-akhir kelas 12 gue fokus untuk PTN. Gue bahkan mencoba semua jalurnya termasuk PPKB, internasional dan lain-lain. Gue bahkan waktu itu hampir ikut jalur internasional UI. Gue waktu itu udah tes TOEFL dan nilai gue sekitar 630. Gue udah hampir mau apply tapi gue telat sehari jadi gue nggak bisa ikutan. Terus selanjutnya gue nyoba jalur UTBK. Nah di jalur UTBK ini gue waktu itu ngambil UI dan gue ngambilnya Fakultas Kedokteran dan satu lagi Fakultas Manajemen. Dua-duanya gue ambil UI untuk UTBK dan gue akhirnya tes. Pada tes UTBK itu nilai rata-rata gue adalah 580-an. Dan di situ gue udah kecil harapannya untuk masuk lewat UTBK karena gue tahu nilai UTBK gue tidak mencapai nilai minimal apalagi buat FK. Selanjutnya gue nyoba SIMAK dan di situ gue nyoba SIMAK UI. Dan di SIMAK UI itu jujur gue waktu itu patah banget semangatnya karena setelah gue tes SIMAK, selesai SIMAK, gue langsung buka Twitter dan di Twitter itu rame banget orang-orang yang ngaku bahwa mereka telah berbuat curang. Dan di situ gue langsung sedih banget dan nggak berharap sama sekali lagi buat UI karena gue tahu gue nggak akan lulus, apalagi gue harus berkompetisi dengan orang-orang yang berbuat curang. Akhirnya dari situ gue mulai cari-cari perguruan tinggi swasta. Jadi iya, pilihan gue tahun lalu itu cuma UI doang dan jujur gue milih UI doang karena kakak gue adalah alumni UI dan gue ngerasa itu adalah sebuah kompetisi dengan gue dan kakak gue dan gue gak mau kalah sama kakak gue. Jadi gue cuma maksain diri untuk harus bisa masuk UI. Setelah hasil UTBK dan hasil SIMAK keluar dan hasilnya seperti yang gue tebak, yaitu gue gak masuk dua-duanya. Dan di situ gue putus asa, gue panik dan karena panik itu gue langsung nyari PTS apa aja yang bisa gue masukin. Dan ketemulah suatu perguruan tinggi swasta yang akhirnya gue daftar bersama pacar gue. Karena panik juga, gue daftar ke perguruan tinggi swasta itu dengan fakultas yang sebenarnya ngasal-ngasal aja. Karena gue di situ ngeliat gue pengen satu kampus sama pacar gue, yang ada fakultasnya di kampus itu adalah cuman beberapa fakultas yang sebenarnya gue nggak terlalu minatin, tapi karena gue pengen satu kampus, akhirnya gue pilih-pilih aja. Dan singkat cerita, akhirnya gue kuliah di PTS itu. Jalan sekitar 3-4 bulan gue kuliah di PTS itu, gue mulai merasa nyesel atas fakultas yang gue pilih. Jadi sebenarnya gue nggak terlalu enjoy di fakultas itu dan fakultas yang gue pilih adalah Business Law. Dan itu belajarnya hukum bisnis, tapi pada dasarnya kita belajar hukum. Dan gue emang anaknya nggak terlalu suka hukum dan bahkan gue nggak suka hukum sama sekali. Tapi gue suka menghafal, jadi satu-satunya pegangan yang gue gunakan pas selama 4 bulan itu gue kuliah di PTS itu adalah gue suka baca-bacanya dan gue suka ngafal-ngafalnya, tapi selebihnya mata kuliahnya dan lain-lain gue nggak suka. Pada bulan keempat mulai kerasa risihnya gitu, bahwa gue kenapa milih yang ini, gue harusnya pilih yang lain, setidaknya sesuatu yang gue lebih enjoy, apalagi kita masih online kelas, jadi masih kerasa banget tugasnya numpuk. Gue bahkan membandingkan matkul gue dengan matkul pacar gue, dan pacar gue tuh sehari tugas cuman kayak 1-2 atau bahkan gak sama sekali, sementara Business Law mata kuliah gue itu tugas bisa sampai 5 dan 6 per harinya. Terus ditambah lagi situasi dimana gue waktu itu lagi ada masalah personal sama ayah gue, which means transaksi untuk kuliah itu berhenti. Akhirnya gue ngobrol sama kakak gue dan gue nanya ke kakak gue langkah yang gue harus ambil selanjutnya tuh kayak gimana. Gue curhat ke dia.
Dan gue inget waktu itu kata kakak gue, kenapa nggak gap year aja. Jujur dari awal gue sebenarnya nggak pengen gap year karena gue menganggap gap year itu sesuatu yang aib atau malu. Makanya gue waktu itu juga maksain untuk ngambil PTS. Dan berdasarkan obrolan gue dan kakak gue itu, gue izin ke nyokap gue untuk gap year dan dia pun setuju, dan akhirnya gue gap year. Gue keluar dari PTS yang gue pilih dan akhirnya gue nganggur. Tapi pada saat gap year itu gue nggak mau nganggur, gue pengen ngelakuin sesuatu, gue pengen waktu yang gue punya di tangan gue sekarang, karena gue nggak ngerjain apa-apa pada saat itu digunakan semaksimal mungkin. Akhirnya pada saat gap year itu gue mencoba memaksimalkan waktu dengan cara mengisi waktu kosong tersebut dengan kerja, belajar, dan mikirin hal-hal yang penting ke depannya. Gue nggak mau ngulang kejadian tahun lalu. Jadi selama gap year itu gue mengembangkan pekerjaan gue, kayak salah satunya YouTube, TikTok, dan IG. Dan gue juga lagi merencanakan sebuah bisnis keluarga dan bisnis personal. Dan gue sambil belajar juga untuk PTN, karena target gue tetap PTN. Gue anaknya PTN banget, gue nggak mau PTS lagi. Dan akhirnya setahun itu berlalu sangat cepat, nggak kerasa sama sekali. Dan ketemu lagi waktu dimana gue harus daftar ke perguruan tinggi yang gue mau. Dan saat itu gue sebenarnya nggak terlalu kepikiran UI lagi, karena gue ngerasa bahwa oke, kemampuan gue mungkin nggak sampai UI, atau gue nggak terlalu pede sama diri gue untuk masuk UI. Dan gue merasa rezeki gue juga bukan di UI. Tapi karena kakak gue bilang kenapa nggak coba aja, akhirnya gue coba lagi. Jadi baliklah ke UTBK, dan sekali ini perguruan tinggi pilihan gue ada dua, yaitu UI dan UPN. Setelah UTBK gue langsung siap-siap untuk daftar SIMAK dan daftar SEMA. Dan UTBK untuk kedua kalinya gue nggak masuk, gue nggak dapet. Dan di situ gue bukannya merasa sedih, tapi gue merasa bersyukur karena mungkin emang bukan jalan gue. Dan untuk kedua kalinya gue ditolak lagi sama UI, bahkan untuk keempat kali, karena gue ditolak UTBK, gue ditolak SIMAK, terus tahun depannya lagi gue ditolak UTBK, gue ditolak SIMAK, dan gue ditolak 4 kali sama UI. Dan gue merasa ya udah, karena kalau misalnya emang itu bukan jalan gue dan bukan rezeki gue, apalagi yang gue harus lakukan untuk maksain? Gue nggak bisa maksain. Jadi akhirnya gue fokus untuk SEMA. Nah, dan di sini adalah dimana gue ngerasa emang ini jalan buat gue banget. Di SEMA UPN VJ ini ada jalur prestasi content creator, dimana itu adalah YouTuber. Dan akhirnya gue memutuskan untuk ikut jalur prestasi content creator itu, karena gue juga kepo sebenarnya kayak gimana sih jalurnya dan benar atau enggak. Dan di sini gue merasa bahwa emang ini jalan gue, karena selama gap year itu gue emang fokus banget ke hal-hal yang gue lakuin, yaitu YouTube, TikTok, dan lain-lain. Dan gue kembangin YouTube gue, dan di situ gue ngerasa bahwa emang ini jalan Tuhan untuk gue. Tuhan kayak ngasih tahu, Keisha, nih fokus dulu ke YouTube, nanti untuk kuliah bisa lewat YouTube kok, tenang aja, udah gue atur hidup lu dengan cara terbaik, jalan terbaik. Jadi di situ akhirnya gue apply ke UPN VJ dengan jalur SEMA, jalur prestasi content creator. Dan seperti yang kalian tahu kemarin bahwa gue diterima. Selama perjalanan setahun gue gap year itu banyak banget mindset gue yang berubah. Mulai dari gap year adalah hal yang malu-maluin, menjadi gap year adalah hal yang kadang orang-orang butuhkan. Karena sekarang gue mulai sadar bahwa jalan sukses orang itu beda-beda, nggak selalu mengikuti aturan. Kalau ngikutin aturan, lulus SD ke SMP, lulus SMP ke SMA, lulus SMA langsung kuliah, lulus kuliah langsung kerja. Tapi ternyata jalan hidup orang itu beragam, dan emang kita nggak tahu kedepannya bakal gimana karena udah diatur sama yang di atas. Banyak jalan cerita orang, banyak jalan sukses orang, dan gue sekarang mulai menyadari bahwa gue nggak bisa menilai perjalanan hidup orang itu kayak gimana. Dan gue juga sekarang mulai menyadari bahwa hidup gue ini bakal gue yang lewatin 24 jam selama 7 hari. Gue yang bakal ngejalanin, gue yang bakal menikmati susah senangnya. Jadi gue mulai berpikir bahwa gue gak peduli dengan pendapat orang, tapi gue ngelakuin apa yang bikin gue bahagia. Karena mereka cuma bisa nontonin doang, tapi sementara gue ngejalanin. Jadi buat kalian yang nonton video ini, untuk mungkin ragu mau gap year atau enggak, atau kalian kepo aja, conclusion dari gue adalah kalau misalnya kalian butuh untuk gap year, it's okay, just do it. Tapi dalam waktu gap year itu berusaha untuk jadi lebih produktif juga.
nggak cuma tidur-tiduran terus main. Dan siapin target kalian untuk setahun ke depannya. Kalian mau ngelakuin apa? Mau udah kuliah atau belum? Mau kuliah di mana? Harus ngelakuin apa aja biar masuk kuliah? Hidup ini harus agak ada rencananya guys, nggak bisa ngikutin alur gitu aja. Tapi walaupun kita punya berencana, rencana Tuhan lebih baik. Jadi kita harus tetap tawakal walaupun berikhtiar. Itu aja dari gue kali ini, semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa subscribe ke channel baru gue. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!